Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Rizky, NIM 204230015, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 1A. Selamat menyaksikan. Problematika pendidikan di Indonesia. Materi yang akan dibahas adalah A. Problematika pendidikan, B. Contoh problematika pendidikan di Indonesia, C. Masalah-masalah pokok pendidikan di Indonesia, D. Tantangan dan prospek pendidikan di Indonesia, E. Solusi pemecahan problematika pendidikan di Indonesia. Sebelum memulai ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian ini, pendidikan dilihat sebagai proses yang mengubah sikap dan tata laku individu atau kelompok melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pokok-pokok materi yang sudah kita lihat di slide sebelumnya, yang dimulai dari A. Problematika pendidikan. Problematika berasal dari akar kata bahasa Inggris problem, artinya soal, masalah, atau teka-teki. Juga berarti problematik, yaitu ketidaktentuan. Tentang pendidikan, banyak definisi yang berbagai macam. Namun, secara umum ada yang mendefinisikan bahwa pendidikan adalah suatu hasil peradaban sebuah bangsa yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri, sebagai suatu pengalaman yang memberikan pengertian pandangan dan penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan mereka berkembang. Adapun yang dimaksud dengan problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya negara Indonesia. Dalam arti singkatnya, problematika pendidikan berarti permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. B. Contoh problematika pendidikan di Indonesia. 1. Akses terbatas ke pendidikan. 2. Ketimpangan pendidikan. 3. Kurikulum yang tidak relevan. 4. Kesenjangan digital. 5. Kualitas fasilitas dan infrastruktur. Baiklah, dari contoh problematika pendidikan tersebut akan kita bahas satu persatu. 1. Akses terbatas ke pendidikan. Masih banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil, pedalaman, atau komunitas miskin. Jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan sekolah, kurangnya sarana transportasi, dan minimnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata. 2. Ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik daripada di pedesaan. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas tinggi. 3. Kurikulum yang tidak relevan. Hal ini akan dibicarakan pada butir tentang masalah mutu pendidikan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Terlalu banyak muatan teori dan kurangnya pemberdayaan keterampilan praktis dapat menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dan aplikatif. 4. Kualitas fasilitas dan infrastruktur. Banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi masalah terkait fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini termasuk keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet yang terbatas, dan sanitasi yang buruk. Hal ini dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa dalam kualitas pendidikan yang diberikan. 5. Kesenjangan digital. Kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai masih
menjadi masalah di Indonesia. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer, internet, atau sumber daya digital. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kemampuan mengakses informasi dan pembelajaran online. C. Masalah-masalah pokok pendidikan di Indonesia. Ada 4 pokok pendidikan yang telah menjadi kesempatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan, 2. Masalah mutu pendidikan, 3. Masalah efisiensi pendidikan, 4. Masalah relevansi pendidikan. Berikut penjelasan dari masalah-masalah pokok pendidikan yang ada di Indonesia secara detail. 1. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting sebab jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada SD, maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media massa. Oleh karena itu, dengan melihat tujuan yang terkandung di dalam upaya pemerataan pendidikan tersebut, yaitu menyiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka setelah upaya pemerataan pendidikan terpenuhi, mulai diperhatikan juga upaya pemerataan mutu pendidikan. 2. Masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran. Dengan sistem sertifikasi, selanjutnya jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja. Jadi, mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarannya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pertanyaannya adalah apakah keluaran dari sistem pendidikan menjadikan pribadi yang bertakwa, mandiri, anggota masyarakat dan sosial yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, keluaran ini mewujudkan diri sebagai manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan membangun lingkungannya. 3. Masalah efisiensi pendidikan. Pada hakikatnya masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan pendidikan, terutama dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia. Efisiensi artinya dengan menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jadi, sistem pendidikan yang efisien ialah tenaga dan dana yang terbatas dapat dihasilkan sejumlah besar lulusan yang berkualitas tinggi. Oleh sebab itu, keterpaduan pengelolaan pendidikan harus tampak di antara semua unsur dan unit, baik antara sekolah negeri maupun swasta, pendidikan sekolah maupun luar sekolah, antar lembaga dan unit, dan jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan pembangunan nasional, setara kebutuhan perorangan, keluarga, dan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pendidikan merupakan faktor penunjang bagi pembangunan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, perlu keterpaduan di dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dengan pembangunan nasional tersebut. Sebagai contoh, pendidikan di sekolah harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata dalam gerak pembangunan nasional, serta memperhatikan ciri-ciri ketenagaan yang diperlukan sesuai dengan keadaan lingkungan di wilayah-wilayah lingkungan tertentu. D. Tantangan dan prospek pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan kunci pembangunan nasional. Karenanya, peranan kepemimpinan dalam dunia pendidikan sangat penting dalam membuat arah dan implementasi kebijakan pendidikan. Meskipun demikian, usaha pemerintah untuk mengatasi berbagai problematika pendidikan tersebut perlu dihargai. Hal mendasar yang patut diperhitungkan oleh bangsa Indonesia, khususnya pemerintah, bagaimana pendidikan merupakan kunci pembangunan nasional. Transformasi pendidikan Indonesia merupakan keniscayaan, kemana arah dan transformasi pendidikan akan banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan yang muncul. Era reformasi yang dimulai sejak 1998 merupakan era transisi yang salah satunya memasuki dunia pendidikan nasional. Antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah baik pusat dan daerah. Bagaimana persoalan wewenang tidak terjadi tumpang tindih atau bahkan menjadi sumber permasalahan antara pemerintah pusat dan daerah.
solusi pemecahan problematika pendidikan di Indonesia. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana solusi pemecahan dari problematika pendidikan yang dimulai dari solusi pemerataan pendidikan, solusi masalah mutu pendidikan, solusi efisiensi pendidikan, dan relevansi pendidikan. 1. Solusi pemerataan pendidikan. Banyak macam pemecahan masalah yang telah dilakukan dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Antara lain, A. Membangun gedung sekolah seperti SD Inverse dan atau ruangan belajar. B. Menggunakan gedung sekolah untuk double shift, sistem pergantian pagi dan sore. C. SD kecil pada daerah terpencil. D. Sistem guru kunjung. E. SMP terbuka. F. Sistem kejar paket. G. Belajar jarak jauh seperti di universitas terbuka. 2. Solusi masalah mutu pendidikan, solusi efisiensi pendidikan, dan solusi relevansi pendidikan. Upaya pemecahan masalah-masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia, dan manajemen sebagai berikut. A. Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan perguruan tinggi. B. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. C. Penyempurnaan kurikulum. D. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. E. Penyempurnaan sarana pelajar seperti buku paket, media pembelajaran. F. Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. G. Kegiatan pengendalian mutu. Baiklah, dari materi-materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Adapun yang dimaksud dengan problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Pendidikan harus mendapatkan perhatian yang serius bagi setiap bangsa, karena dengan pendidikan akan dapat dilihat maju mundurnya suatu bangsa. Tentu saja bangsa Indonesia tidak mau hidup terbelakang akibat aspek pendidikan tidak mendapat posisi yang cukup, dengan teriringnya berbagai kemajuan di bidang lain. Hal yang mendasar bagi pembangunan pendidikan dipengaruhi oleh dimensi kepemimpinan atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemberlakuan desentralisasi pendidikan pada gilirannya untuk memperdayakan dan membangun manusia Indonesia melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pemimpin harus merata ke setiap daerah, sehingga kesenjangan tidak lagi terjadi. Namun kita harus menyadari masalah pembangunan pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak.